Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah, Putu Mordiana secara resmi membuka kegiatan pembekalan calon pegawai negeri sipil formasi tahun ke-2023. Kegiatan ini dilaksanakan di halaman kantor wilayah Ditjenpas Kalimantan Tengah. Kegiatan apel pagi sekaligus kegiatan pembekalan CPNS angkatan 2023 yang akan kita laksanakan beberapa hari ke depan ini sampai dengan dilanjutkan di tanggal 8 di Kamis nanti. Dalam 3 hari ini kita akan berikan pembekalan terutama kaitannya bagaimana integritas, bagaimana tentang pelayanan, ya, bagaimana kinerja-kinerja lainnya sesuai dengan fungsi-fungsi pemasyarakatan. Nah, itu yang mungkin akan saudara dapatkan nantinya yang akan disampaikan oleh pemateri. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini tanggal 5 Mei 2025 kegiatan pembekalan calon pegawai negeri sipil angkatan 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Kegiatan pembukaan ini diikuti oleh 19 calon pegawai negeri sipil serta jajaran kantor wilayah Ditjenpas Kalimantan Tengah. Pembekalan tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang tugas dan fungsi sebagai petugas pemasyarakatan, serta menanamkan nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme sejak dini. Kegiatan pembekalan calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2023 ini dijadwalkan berlangsung selama 3 hari ke depan dengan materi yang mencakup pembinaan mental, etika kerja, pengenalan organisasi, serta simulasi tugas lapangan. Dalam upaya membentuk aparatur sipil negara yang profesional, berkualitas, dan siap melaksanakan tugas pemasyarakatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah menyelenggarakan kegiatan pembekalan bagi calon pegawai negeri sipil formasi tahun ke-2023. Kegiatan pembekalan ini diawali dengan pemaparan materi oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kalteng, Putu Mordiana, yang membawakan materi terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam paparannya, beliau menekankan pentingnya memahami filosofi dan prinsip dasar pemasyarakatan sebagai landasan utama dalam pelaksanaan tugas. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Yudo Adi Yuwono, menyampaikan materi tentang manajemen kepegawaian. Materi ini mencakup pengisian sistem informasi kepegawaian, penggunaan aplikasi MIAS, serta penjelasan tentang hak dan kewajiban sebagai ASN. Pengetahuan ini penting agar para CPNS memahami prosedur administrasi dan tanggung jawab sebagai pegawai negeri. Materi dari PLH, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan, Halik Rashid, yang memaparkan dasar-dasar pembinaan narapidana dan anak binaan. Beliau juga menjelaskan hak dan kewajiban narapidana serta pendekatan pembinaan yang humanis dan berbasis pada perubahan perilaku. Materi ini bertujuan untuk membangun pemahaman bahwa pembinaan merupakan inti dari sistem pemasyarakatan. Materi selanjutnya dibawakan oleh PLT, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2 Palangkaraya, yang membahas tentang penyelenggaraan layanan tahanan dan anak, serta perawatan bagi narapidana dan anak binaan. Dalam sesi ini, calon pegawai negeri sipil dikenalkan pada prosedur dan tantangan di lapangan, khususnya terkait pelayanan langsung kepada warga binaan.
Materi selanjutnya dibawakan oleh Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Suwarto, yaitu kegiatan berupa pelatihan peraturan baris berbaris, tata upacara, olahraga jasmani, serta penanaman nilai-nilai kedisiplinan. Materi dibawakan oleh Kepala Subseksi Bidang Keamanan Rantauan yang membahas materi tentang bidang pelayanan dan pembinaan. Materi selanjutnya dibawakan oleh Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Muhammad Iksan yang membahas mengenai tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan. Para peserta diperkenalkan dengan peran pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan litmas, pendampingan, dan asesmen terhadap klien pemasyarakatan baik sebelum maupun setelah menjalani masa pidana. Ditekankan bahwa pendekatan sosial, psikologis, dan hukum menjadi pilar utama dalam pembimbing kemasyarakatan. Materi selanjutnya dibawakan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2 Palangkaraya, Hani Anggraini, yang membahas mengenai tugas dan fungsi yang mencakup sistem pengamanan, administrasi pemasyarakatan, dan peran petugas dalam menciptakan situasi lapas yang aman dan kondusif. Materi selanjutnya dibawakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas 1 Palangkaraya, Azari Rahman, yang membahas mengenai tugas dan fungsi peran pembimbing kemasyarakatan.
Materi selanjutnya dibawakan oleh tim Humas dan Protokol Kanwil Ditjenpas Kalteng, Julisis Habel, yang membahas mengenai kehumasaan dan etika dalam menggunakan media sosial. Dalam rangka membentuk karakter aparatur sipil negara yang memiliki jiwa nasionalisme dan semangat cinta tanah air, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah menghadirkan Komandan Batalion Infanteri 631 Antam, Letkol Infanteri Andi Darmianto, sebagai narasumber dalam pembekalan wawasan kebangsaan kepada para calon pegawai negeri sipil tahun formasi ke-2023. Materi yang disampaikan oleh Letkol Infanteri Andi Darmianto mencakup pemahaman mengenai 4 pilar kebangsaan, sejarah perjuangan bangsa, serta pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah tantangan global saat ini. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Kanwil Ditjenpas Kalimantan Tengah dalam mengintegrasikan nilai-nilai bela negara ke dalam lingkungan kerja pemasyarakatan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi media untuk mempererat sinergi antara Kanwil Ditjenpas Kalteng dengan TNI dalam hal pembinaan mental kebangsaan bagi para aparatur sipil negara.